Untuk saat ini lebih dominan ditanamin kelapa sawit ya, karena secara perawatan kelapa sawit lebih sedikit efektif dibandingkan dengan karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rakyat Jelata 1. Untuk kali ini kita lagi di sebuah transmigrasi yang ada di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang penghasilan atau pendapatan para warga transmigrasi yang ada di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kalau untuk saat ini kan mayoritas untuk penduduk transmigrasi yang ada di Provinsi Jambi ini adalah komoditas utamanya kelapa sawit, dan biasanya kita melihat keadaan perkebunan kelapa sawit. Namun untuk saat ini kita akan lihat perkebunan karet, tanaman karet. Jadi dulu karet juga sebagai komoditas utama yang ada di transmigrasi ini, karena sebelum ada perkebunan kelapa sawit juga perkebunan karet lebih dulu, dan kita akan melihat berjalan-jalan melihat perkebunan karet yang sudah produksi. Dan ini adalah karet seperti ini. Kalau ini sudah dicetak ya, di dalam cetakan seperti ini. Ini beratnya sekitar 1 kintal atau 100 kiloan. Tuh, saat ini harganya di 8 ribuan lah kalau untuk saat ini. Dan ini hanya kadang 5 hari atau paling banyak 1 minggu dapatnya segini kalau untuk karet. Jadi kita akan ke lahan karetnya untuk melihat bagaimana proses. Dan inilah perkebunan karet yang ada di Desa Pematang Kabau yang saat ini berada di sebuah kawasan transmigrasi yang masih ada di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam. Kalau karet seperti ini, jadi karet juga dulunya sebagai komoditas utama untuk pendapatan atau penghasilan para warga transmigrasi yang ada di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kalau untuk saat ini lebih dominan ditanamin kelapa sawit ya, karena secara perawatan kelapa sawit lebih sedikit efektif dibandingkan dengan karet. Sebenarnya sama saja, namun bedanya kalau perkebunan karet ini itu harus disadap setiap hari. Artinya setiap hari harus disadap agar keluar getahnya, karena yang diambil adalah getahnya. Jadi kalau dalam 1 hektar itu dalam 1 minggu atau 5 hari itu bisa mendapatkan sekitar hampir 100 kiloan atau bahkan lebih dari 100 kilo atau 1 kintal. Kalau untuk saat ini harga per kilonya sekitar 8 ribuan hingga 9 ribu, karena karet itu memang sebagai komoditas utama waktu pertama kali kita transmigrasi di wilayah Jambi, dan sebagai komoditas utama sebelum ada perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk kelapa sawit itu belum terlalu lama ada di Jambi. Intinya terlebih dahulu ada perkebunan karet, dan karet ini bisa dihasilkan setelah usia tanam kurang lebih di atas 5 tahun ya, dari mulai penanaman hingga bisa disadap seperti ini. Itu usianya sekitar 5 tahunan baru bisa diambil hasilnya atau diambil getahnya.
Kalau masih kecil itu getahnya masih sedikit, kalau sudah seperti ini sudah maksimal. Jadi getahnya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil atau pendapatan warga yang memiliki perkebunan karet, artinya kalau 1 minggu itu 100 kilo atau 1 kintal dalam 1 hektar, dalam 1 bulan artinya dikalikan dengan 4, artinya 4 kintal. Per kintalnya itu kalau per kilonya 8.000, itu per kintalnya berarti 800.000 dikalikan dengan 4, jadi sekitar di atas 3 jutaan. Jadi itu sebagai pendapatan warga transmigrasi yang ada di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi, untuk menopang hidup para warga di sini. Dan untuk saat ini itu sudah banyak perkebunan karet yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, karena kalau kelapa sawit itu untuk secara perawatan itu lebih efektif menurut para warga transmigrasi yang ada di sini. Karena kalau untuk kelapa sawit kan setelah ditanam, habis itu nunggu berbuah, setelah berbuah tinggal menunggu buahnya masak gitu. Dan untuk pendapatan juga lebih maksimal kalau untuk kelapa sawit, karena kelapa sawit untuk saat ini harganya juga sudah lumayan bagus. Jadi warga banyak berpindah dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Dan ini juga sepertinya mau dirubah menjadi kelapa sawit, karena saat ini ada pohon kelapa sawit yang baru ditanam. Sepertinya nanti setelah sawitnya besar itu karet-karetnya bisa ditumbang, karena ini mau diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Kita lihat sawit-sawitnya sudah mulai tumbuh, itu ada sawit sudah mulai tumbuh. Dan kalau kelapa sawit itu hanya 3 tahun itu sudah menghasilkan, 3 tahun hingga 5 tahun itu sudah mulai berbuah. Jadi usianya itu lebih cepat menghasilkan daripada perkebunan karet. Kalau perkebunan karet itu di atas 5 tahun baru bisa diambil hasilnya. Jadi itulah salah satu penghasilan atau pendapatan warga transmigrasi yang ada di Jambi ini. Jadi awalnya memang kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Pada awal transmigrasi dulu kita harus bisa atau dipaksa untuk bisa menyadap karet, terus kita harus bekerja keras. Dan sekarang harus bisa memanen sawit, merawat sawit. Seperti itulah kehidupan di transmigrasi. Jadi kalau warga-warga yang ada di Pulau Jawa mungkin kan nggak ngerti di Sumatera kayak apa, di transmigrasi kayak apa. Seperti inilah keadaannya. Jadi harus bisa menyadap karet dan bisa memanen kelapa sawit, karena mayoritas komoditas utama di sini adalah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Namun untuk saat ini memang mayoritas perkebunan kelapa sawit, karena karet sudah agak jarang ditemui, hanya beberapa saja. Dan saat ini kebetulan ada tempat warga yang masih ada perkebunan karetnya di tengah-tengah pemukiman transmigrasi. Untuk videonya kami cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.